Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Hilma Putri dari kelas 3A Farmasi dengan NIM 2048201008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi yang saya buat, yaitu tugas kimia farmasi kualitatif dengan judul sulfonamida, barbiturat, dan antihistamin. Yang pertama, sulfonamida. Definisi sulfonamida. Sulfonamida merupakan golongan obat-obatan yang memiliki gugus fungsi sulfonamida. Golongan obat ini ada yang memiliki sifat antimikroba dan ada juga yang tidak. Obat sulfa yang tidak memiliki aktivitas antibakteri, misalnya sultiam yang digunakan sebagai antikoagulans, juga sulfonylurea dan diuretik tiazid. Sifat umum sulfonamida. 1. Senyawa sulfonamida bersifat atmosfer dengan asam mineral atau HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Yang kedua, kelarutan dalam bentuk bebas umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air. Baiklah, selanjutnya reaksi umum identifikasi sulfonamida. Reaksi terhadap gugus amin primer aromatis positif. Reaksi dengan DAB HCl atau reaksi Ehrlich. Reaksi dengan batang korek api. Reaksi diazotasi atau dengan HNO2 dengan beta naftol. Selanjutnya, reaksi Roux atau reaksi dibuat baru. Selanjutnya, reaksi dengan kalium bromat. Dan terakhir ada reaksi vanilin dan H2SO4. Baiklah, di sini kita masuk ke dalam reaksi umum identifikasi sulfonamida. Poin pertama yaitu ada pirolisa dan reaksi kristal, serta ada reaksi terhadap gugus sulfon positif. Teman-teman bisa melihat apa-apa saja yang termasuk ke dalam reaksi terhadap gugus sulfon positif yang telah tertera pada slide berikut. Contoh obat sulfonamida yaitu 1. Sulfamethoxazole. Pemberiannya serbuk putih atau kekuningan, tidak berbau, mula-mula tidak berasa, lalu agak manis. Kelarutannya tidak larut dalam air, eter, dan CHCl3. Larut dalam 20 bagian etanol dan 5 bagian aseton, larut dalam asam mineral, dan larut alkali hidroksida. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam antihistamin. Definisi antihistamin. Histamin adalah amina yang berasal dari L-histidin yang diproduksi di seluruh tubuh. Histamin mempengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel, memodulasi inflamasi, dan berperan sebagai neurotransmitter. Terdapat 4 reseptor untuk histamin, yaitu H1, H2, H3, dan H4. Histamin, senyawa normal dalam jaringan tubuh sel emas atau basofil. Selain di sel emas, histamin cepat mengalami perubahan dan tidak disimpan. Hampir semua organ dan jaringan mengandung histamin, terutama dalam sel emas atau terikat dan inaktif. Yang termasuk ke dalam reseptor histamin: 1. Reseptor H1, neuron, otot halus, epitel, endotel. Yang kedua, reseptor H2, sel parietal lambung, otot halus, epitel, endotel jantung. Reseptor H3 yaitu neuron, dan reseptor H4, sumsum tulang dan sel hematopoiesis perifer. Antihistamin. Mekanisme umum aksi antihistamin: menghambat aksi histamin pada reseptor, bersaing dengan histamin untuk mengikat, memindahkan histamin dari reseptor, paling bermanfaat bila diberikan sejak dini.
Cara kerja obat. Obat antihistamin bekerja mengurangi atau memblokir produksi histamin dalam tubuh. Generasi obat antihistamin terdiri dari dua generasi, yaitu generasi 1 H1 dan generasi 2 yaitu H2. Generasi 1 dan 2. Generasi 1 atau H1. Generasi awal dari obat antihistamin yang digunakan untuk mengatasi alergi, tetapi efek obat H1 ini tidak bertahan lama, maka perlu dikonsumsi berulang hingga sembuh. Yang kedua yaitu generasi 2 atau H2. Generasi yang menyempurnakan generasi 1 digunakan untuk mengatasi alergi dengan efek obat yang lebih cepat dan tahan lama, karena obat H2 ini bekerja menegakkan aksi pada reseptor yang spesifik. Contoh obatnya: 1. Generasi H1, diphenhidramin, klorambeniramin, cleristiamin, promethazine. Yang termasuk ke dalam contoh obat generasi kedua atau H2 yaitu cetirizine, loratadine, dan fenoxetidine. Baiklah, sekarang masuk kita ke dalam identifikasi antihistamin. Poin pertama yaitu promethazine. Rumus struktur promethazine bisa teman-teman lihat pada slide yang telah tertera. Bisa teman-teman lihat pada slide yang telah tertera pada gambar. Selanjutnya ada rumus struktur ranitidin. Juga bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah tertera pada slide berikut. Ranitidin merupakan salah satu antihistamin H2 yang efektif menghambat sekresi asam lambung. Ranitidin memberikan hasil pengujian positif palsu pada pengujian metamfetamin. Identifikasi ranitidin. Absorpsi sarapan inframerah, absorpsi ultraviolet, dan kromatografi. Baiklah, selanjutnya masuk pada poin ketiga yaitu barbiturat. Senyawa barbiturat adalah golongan obat tidur atau hipnotik sedatif yang merupakan turunan asam barbiturat ureida siklis. Rumus dasar asam barbiturat bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah tertera pada slide berikut. Selanjutnya ada sifat-sifat umum. Senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih atau tidak berbau dan rasanya pahit. Bersifat asam lemah karena dapat bertransmetri menjadi bentuk ketoenol. Kelarutan senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air, agak mudah larut dan etanol dan aseton. Agak sukar larut dalam eter dan kloroform. Baiklah, selanjutnya reaksi umum senyawa barbiturat. Reaksi kristal untuk senyawa barbital. Dragendorf sublimasi. Cara melakukannya: larutkan sedikit sampel dalam etanol atau NaOH. Teteskan pada objek gelas dan tambahkan 1-2 tetes per reaksi. Bahkan beberapa waktu akan terbentuk kristal berwarna jingga merah sampai jingga coklat. Contoh obat golongan barbiturat: diphenylhidantoin natrium atau peniton natrium, antipilepsi. Gambarnya dapat teman-teman lihat pada slide yang telah tertera pada gambar berikut. Serbuk kristal putih higroskopis jika kena udara mengabsorpsi CO2 dan melepaskan peniton. Baiklah, terima kasih.